بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى صفاته في كل حول من الأوان المقتحم يا ربي المصطفى أدرك مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ونيل خير كل مأمول بجاه سيد الرسول. الفاتحة هدية لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وقراباتنا وإلى جميع أساتذة وشيخنا وإلى أرواح جميع المتبرئين والمتبرئات لهذا المسجد بأن الله سبحانه وتعالى يتقسم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Kita masih bicara tentang hijrahnya Nabi beserta para sahabatnya dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi hijrah ini yang pertama dilakukan ke daerah Taif ternyata tidak memenuhi persyaratan. Begitu pula ke daerah Habasyah Afrika juga tidak memenuhi persyaratan. Lalu akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih Madinah Al-Munawwarah yang ketika itu namanya masih Yasrib. Orang yang pertama kali hijrah ke Madinah Al-Munawwarah adalah Abu Salamah. Jadi 1 tahun sebelum terjadinya Bai'atil Aqabah Al-Kubra, sebelum terjadi bai'at antara Rasul dan orang-orang Madinah Al-Munawwarah, maka Abu Salamah ketika itu berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, di mana dia mengajak istri dan anak-anaknya diboyong ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi ternyata keberangkatan dia diketahui oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy, terutama dari kalangan keluarga, dari keluarga Abu Salamah. Dia tidak mau dan tidak menerima, tidak diizinkan Abu Salamah mengajak istri dan anak-anaknya hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu akhirnya anaknya direbut, ya, tidak rebut, dan istrinya pun dihalangi untuk berangkat ke Madinah. Berangkatlah Abu Salamah sendirian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tujuannya adalah, kalau bahasa kita, ya lokan, lakinya pergi.
terus bininya di rumah, lakinya betah, kira-kira gitu kan. Kalau bahasa Betawi kan begitu. Ya lo kan kalau bininya kagak ada, itu laki-laki betah. Ya tergantung orangnya juga ya. Bisa jadi betah aja orang laki-laki mah gitu kan. Ya. Ini strategi orang-orang Quraisy untuk menggagalkan hijrahnya Abu Salamah. Ternyata Abu Salamah tetap dia berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, yang pada akhirnya yang menjadi korban adalah Ummu Salamah, istrinya. Karena anaknya direbut, diambil, kemudian dia juga dihalangi untuk berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, sehingga setiap sore, setiap hari sampai 1 tahun dia merenung dan pergi ke satu tempat ya sambil menangis sampai kira-kira hampir 1 tahun. Lalu kemudian ada orang yang merasa iba melihat perkembangan Ummu Salamah itu, yang pada akhirnya keluarganya mengizinkan kepada Ummu Salamah berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Kita bisa bayangkan Pak, Mekah ke Madinah berapa jaraknya itu? 500 kilo. Kita kan kalau ngomong Mekah Madinah kayak deket ya. 500 kilo. Nah, dan dulu jalannya bukan kayak zaman sekarang sudah ada aspal, dulu kan masih pegunungan-pegunungan. Panas. Bukan panas kayak di kita. Kita ini sekarang, kita kan lagi sekarang nih kalau ngomong panas banget. Tapi dibandingkan sama di sana jauh berbeda ya. Kita kalau di sana panasnya dengan panas di kita nggak ada apa-apanya. Di sana panas yang benar-benar panas. Maka akhirnya berangkatlah Ummu Salamah ke Madinah Al-Munawwarah ya. Jalan kaki ya. Nggak ada kendaraan. Sampai-sampai akhirnya dia ada yang merasa iba dan kasihan terhadap Ummu Salamah itu. Maka akhirnya Ummu Salamah itu diberikan kendaraan, diantar ya sampai ke satu tempat. Setelah sampai di Kuba, lalu kemudian disampaikan kepada Ummu Salamah, no, suami kamu ada di kampung itu tuh. Barulah dia kembali ke orang itu kembali ke Mekah, dan Ummu Salamah langsung menuju Madinah. Yang kedua, Suhaib Ar-Rumi. Waktu dia mau hijrah, dia kan Suhaib Ar-Rumi memang dia pendatang, ya pendatang ke Madinah. Begitu dia mau hijrah, dia bawa hartanya. Oh, dicegat sama orang kafir Quraisy. Bahasa kita begini, enak aja lo. Ketika lu susah, lu di sini. Ya. Lu waktu datang ke sini masih nggak punya apa-apa, kere, nggak punya apa-apa. Sekarang begitu lu kaya, lu mau pindah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, nggak bisa. Lalu kata Suhaib Ar-Rumi, bagaimana kalau saya hijrah, tapi harta saya tinggalin semua, sedikit pun saya nggak bawa. Ternyata orang kafir Quraisy setuju. Lalu akhirnya Suhaib Ar-Rumi meninggalkan seluruh harta bendanya dan dia tinggalkan ke Madinah. Ketika Rasul mendengar, apa kata Rasulullah? Beruntung, beruntung Suhaib. Ya kan? Jadi Suhaib Ar-Rumi beruntung, beruntung, beruntung. Ya. Lalu siapa lagi? Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab bersama Iyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Abi Al-Adi Al-Asi. Ya. Dia sudah berjanji di satu tempat untuk berkumpul di satu tempat, berangkat ke Madinah bersama-sama. Tapi ternyata Hisham bin Al-Asi ini ditahan. Ditahan. Nggak bisa berangkat. Ketemulah Umar bin Khattab bersama Iyas bin Abi Rabi'ah. Berangkat dia ke Madinah. Sudah dekat Madinah, sudah sampai di daerah Kuba. Ternyata disusul sama Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Karena kebetulan Abu Jahal masih keluarganya. Menyampaikan kepada Iyas, bahasa kita, Iyas, itu orang tua kamu, ibumu, itu dia nazar. Kalau kamu gak kembali, dia akan tidak menyisir rambutnya, kata dia. Dan dia akan berjemur di tempat yang panas, kata dia. Sampai dia mati, kecuali kalau kamu kembali pada dia. Kebetulan Iyas orang yang berbakti sama orang tuanya. Begitu mendengar berita tersebut, dia merasa apa? Merasa iba. Wah, kata Umar, Iyas, bahasa kita itu mah, kalau bahasa kita, lu dikalah-kalahin, ya, ditipu lu, ya.
Tapi karena Iyas ini dia ingin berbakti sama orang tuanya, ya, dia pengen tahu jangan sampai orang tuanya itu menderita, ya. Karena rindu sama dia ingin jelaskan perkara yang sesungguhnya. Tapi kata Umar, ya Iyas, ibu kamu kalau nanti banyak kutunya juga dia pasti nyisir, kata dia. Kalau dia berdiri di tempat panas, kalau dia udah nggak tahan juga pasti dia berteduh, kata dia. Nah, tapi ya ternyata dia sudah kena rayuan Abu Jahal. Lalu akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, udah kalau gitu, kalau kamu balik sana, nih ambil ontak saya. Kalau kira-kira terjadi sesuatu, lari, ya, dengan ontak ini. Ontak ini sangat ngerti. Berangkatlah dia balik ke Mekah. Begitu di tengah jalan, Abu Jahal pura-pura begini. Iya, ponakanku, ini ontak saya, kendaraan saya lagi kurang sehat. Katanya, kalau saya boleh nggak saya numpang bonceng dengan Anda? Kata dia, boleh. Boncenglah tuh. Siapa? Abu Jahal. Di belakangnya Iyas. Begitu dibonceng, ya langsung diapain? Apa itu nama itu? Didekap dia, langsung ditahan, ya diikat sampai ke Madinah, sampai ke Mekah. Lalu dia berteriak, nih orang yang melawan kita, nih orang yang nekat hijrah, inilah hukumannya. Sampai seperti itu. Sehingga secara berangsur-angsur ini Mekah mulai kosong penduduknya. Nah, termasuk di situ masih ada Rasulullah, masih ada Ali bin Abi Thalib, masih ada Abu Bakar. Terus kemudian juga keluarga Abu Bakar masih ada, ya, termasuk Siti Aisyah istrinya Rasul juga masih ada. Nah, suatu hari Abu Bakar datang menjumpai Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini Mekah sudah mulai sedikit penduduknya. Orang-orang Islamnya sudah berangsur-angsur berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, Abu Bakar nemuin Rasulullah, ngapain? Minta izin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, kenapa? Karena ternyata sahabat-sahabat yang lain ini sudah pada berangkat duluan. Lalu apa kata Rasul? Tunggu sebentar, kata dia. Saya ini masih berharap lagi nunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah dalam kondisi genting begini kamu masih menunggu izin dari Allah? Iya, kata dia. Ya. Saya harus menunggu berita dari Allah Subhanahu wa taala, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada akhirnya Abu Bakar menahan dirinya untuk tidak berangkat ketika itu, dan dia persiapkan 2 ekor onta yang bagus-bagus untuk kendaraan menuju Madinah Al-Munawwarah. Nah, lalu ketika itu barulah setelah kondisi Madinah Mekah ini sudah mulai kosong dari orang-orang Islamnya, ini kan pembesar-pembesar Quraisy, para pemimpin-pemimpinnya mulai gelisah. Ya. Kenapa gelisah? Lah kalau orang Islamnya pergi semua, ini bisa jadi kacau negara. Ya, kan Mekah negara, ya. Negara kacau. Kenapa? Minimal pemasukan APBN-nya itu berkurang. Keuangan negara berkurang. Kenapa? Karena yang ini orang Islam ini banyak orang-orang kayanya juga. Ya, berkurang. Yang kedua dari sisi politik, dia akan jatuh namanya. Kenapa? Karena dia dianggap penguasa yang zalim, mengusir kaumnya, dan sehingga kaumnya hijrah dari Mekah dan ini tidak menguntungkan. Lalu akhirnya terjadilah rapat di parlemen Quraisy. Ya, kalau sekarang ini DPR, ya. Ya. Jadi kan ini kalau kita bicara tentang hijrah ini pelajarannya ada pelajaran ekonomi, pelajaran politik, pelajaran psikologi dan seterusnya. Nah, dia akhirnya apa? Dia mengadakan rapat. Dan orang-orang musyrik setelah mengetahui para sahabat-sahabat Rasul pergi meninggalkan Mekah dan keluarganya pun diboyong, anak-anaknya semua, ya, mereka bergabung dengan suku Aus dan suku Khazraj di Madinah. Padahal suku Aus dan Khazraj ini dulu bermusuhan, musuh bebuyutan. Musuh berat. Tapi setelah mereka mengenal Islam, maka mereka ternyata sekarang sudah mulai berdamai, ya, di antara mereka. Akhirnya
Ini orang Islam ke sana dan bergabung dengan suku Aus dan suku Khazraj namanya. Karena di samping itu pula, kalau mereka ini hijrah ke Madinah, mereka berpikir, ini kan orang Islam, dagangnya itu orang Mekah, kafir Quraisy, dagangnya itu kan ke Syam. Nah, kalau Syam ini berarti biasanya dia melewati wilayah Madinah. Ini akan menjadi tidak aman. Ya, dia takut. Ya. Perdagangan kita ini akan terganggu. Ekonomi kita minimal terganggu. Ya. Kenapa? Karena dalam perjalanan ini bisa menjadi perjalanan yang tidak aman. Nah, akhirnya mereka melakukan rapat yang disebut dengan parlemen Quraisy yang disebut namanya Darun Nadwah. Ya, cakep namanya ya. Darun Nadwah. Nah, Darun Nadwah itu berarti tempat, An-Nadwah itu ya perkumpulan lah. Kalau nada yunadi, nadwa, nada ya, nadwah ya bisa jadi pertemuan, tempat pertemuan. Darun Nadwah. Lalu akhirnya mereka berkumpul ya di Darun Nadwah tersebut untuk membicarakan apa jalan keluar yang harus diambil oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghadapi Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Maka akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 14 dari nubuah, 14 kenabian ya, bertepatan dengan bulan Masehi tanggal 12 September tahun 622 Masehi, atau kira-kira selang 2 bulan ya, 2 bulan setengah setelah terjadi Baiat Aqobah Kubro, maka ketika itu diadakan pertemuan, diadakan rapat di parlemen Mekah ya, yang disebut dengan Darun Nadwah. Dimulai sejak pagi hari ya, pagi hari sampai selesai ya, untuk membicarakan hal-hal yang sangat penting, mencari solusi apa yang harus dilakukan, untuk menghadapi Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Siapa ini ketua parlemennya ya, dan siapa anggota-anggotanya? Ternyata di situ ada namanya Abu Jahal. Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal ini kan termasuk yang doanya Rasul kan, Allahumma a'izzal islama bi umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan 2 Umar. Satu Umar bin Khattab, yang satu Umar bin Hisham, namanya Abu Jahal. Ya, Abu Jahal bin Hisham. Dia berasal dari kabilah Bani Makhzum namanya. Siapa lagi? Jubair bin Mut'im dan Tu'aimah binti Adi serta Al Haris bin Amir. Semuanya itu dari Bani Naufal bin Abdi Manaf. Ya. Yang ketiga ada Syaiban dan Utbah anak Rabi'ah serta Abu Sufyan bin Harb dari Bani Abdi Syam bin Abdi Manaf. Kemudian ada siapa lagi? Ada An-Nadhr bin Al-Haris dari Bani Abdidar, yaitu orang yang pernah menimpakan isi perut hewan yang baru saja disembelih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Rasul pernah ditimpa pakai kotoran-kotoran onta. Ya. Siapa lagi? Abul Bakhtari bin Hisham, Jam'ah bin Al-Aswad, ya, dan Hakim bin Hizam. Semua itu dari Bani Asad bin Abdul Uzza. Ada Nubih bin Munabbih, anak Al-Hajjaz bin Abbani Salim, dan juga Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf siapa? Umayyah bin Khalaf ini adalah bosnya atau tuannya Bilal ibn Rabah. Ya, Bilal ibn Rabah. Ya. Yang menyeret-nyeret Bilal ibn Rabah ini Umayyah bin Khalaf. Ya. Umayyah bin Khalaf. Kemudian mereka ketika itu berkumpul di Darun Nadwah pada waktu yang telah disepakati. Tiba-tiba muncul seseorang yang kondisinya sudah sangat tua, mengenakan pakaian yang sangat tebal, berdiri di ambang pintu. Orang-orang gak ada yang kenal ketika itu. Siapa orang itu? Ada yang mengatakan ini iblis, ya, karena nggak ada yang kenal orang itu. Ya.
Tapi ada yang menjawab, dia itu orang tua dari penduduk Najd yang sudah mendengar apa yang hendak kalian rembukan, apa yang akan dibicarakan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga dia nanti akan memberikan pendapat setuju atau tidak setuju apa yang dibicarakan di dalam parlemen tersebut. Lalu akhirnya terjadilah satu pembicaraan, ya, pembicaraan tentang apa yang harus diambil, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mencegah keberangkatan Rasul dan juga sahabat-sahabatnya ke Madinah Al-Munawwarah. Ada di antara mereka yang mengatakan, kalau gitu kita asingkan saja dia ke satu tempat, ya, yang asing, biar dia terlantar, dan kalau dia terlantar nanti mati. Ada begitu. Lalu orang itu mengatakan, saya tidak setuju. Kalau itu nanti, kalau dia diasingkan pasti, ya, pembela-pembelanya kalian akan dikeroyok, kata dia. Dan pasti mereka akan menyelamatkan Muhammad, kata dia. Satu lagi mengatakan, kalau gitu kita penjarakan saja, ya, kita tutup rapat-rapat sampai mati dia di penjara. Kata dia, itu pun tidak bisa. Kalau hal yang kayak begitu, ya, pasti pembela-pembelanya akan menyelamatkan Muhammad, kata dia. Lalu akhirnya Abu Jahal, ya, punya pendapat. Apa pendapatnya? Pendapatnya, kata dia, yang kita lakukan adalah kita bunuh nih Muhammad, kata dia. Kalau kita bunuh, tapi yang membunuh jangan satu orang. Ada kita ambil seseorang yang dia itu sebagai tokoh besar, di mana dia ini membawahi pemuda-pemuda yang kita siapkan setiap pemuda itu tombak dan membunuhnya secara serempak ketika Muhammad sedang tidur. Maka darah itu akan berceceran, dan ketika ditanya siapa yang membunuh, ternyata yang membunuh adalah beberapa kabilah-kabilah yang ada di Mekah, ya. Sehingga Bani Abdi Manaf dan keluarga Rasul ini tidak bisa menuntut siapa-siapa, ya. Akhirnya mereka akan pasrah. Nah, ini usulan Abu Jahal. Ini strategi juga kan, ya. Kalau kemarin ada pembunuhan di kilometer berapa itu? 50 kan nggak jelas siapa nih kan, gitu ya. Nggak jelas karena semuanya bermain. Ini juga sama, ya. Jadi apa yang terjadi pada masa dahulu terjadi juga sekarang, cuman yang berbeda adalah pelakunya saja. Tapi strateginya sama. Ya. Itu kan nanti kalau dia nanti melawan hukum, hakimnya sudah disiapkan. Kalau polisinya sudah disiapkan. Semuanya sudah disiapkan. Nah, ini untuk membunuh Rasulullah itu pemuda-pemuda dari berbagai macam kabilah sudah disiapkan dan membunuh secara serempak, dan mereka diberikan sebilah tombak untuk membunuh Rasulullah. Sehingga kalau nanti terbunuh, kata dia, maka tidak ada yang bisa menuntut. Kenapa? Ini atas nama rakyat, atas nama bangsa atau orang-orang Arab Mekah. Nggak ada yang bisa nuntut. Siapa yang bisa nuntut? Ini dia sudah sangat pede. Ya, siapa ini? Abu Jahal udah. Ini mantap. Dan orang yang tadi itu, yang tua itu setuju. Ini yang saya setuju, kata dia. Ini pendapat yang paling bagus. Ya. Sehingga dia sudah yakin 100%, yakin bahwa program ini berhasil. Ternyata Jibril datang. Ya. Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala datang untuk memberitahukan rencana apa yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi kan sebetulnya kalau Rasul nggak begini-begini amat juga jalan aja juga selamat, karena Rasul maksum kan, terjaga terpelihara. Tapi kenapa pakai ada strategi-strategi seperti ini? Ya. Kenapa? Ini pelajaran buat kita. Ya. Pelajaran buat kita. Ada unsur ekonominya, ada unsur politiknya, ada unsur psikologisnya. Bagaimana agar supaya kita bisa selamat. Walaupun bisa jadi kalau sudah strategi yang sangat jitu, tapi ternyata bisa jadi gagal juga. Ya. Tetapi sebagai manusia harus ada al-kasbu wal ikhtiar. Ada upaya dan ada usaha. Ya. Rasulullah kalau dia melakukan berangkat saja selamat. Kenapa? Dia yakin
Allah akan melindunginya. Tapi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pada akhirnya setelah Jibril ngasih tahu bahwa ada rencana tipu daya yang ingin dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, lalu Rasulullah mendapat izin untuk berhijrah ke Madinah Munawwarah, maka siang harinya Rasul datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, ngasih tahu. Ada yang menyampaikan, ya Abu Bakar, Rasul datang tuh. Ya. Abu Bakar meyakini ini berarti ada berita penting. Kenapa? Karena jam segini ini kalau orang datang berarti ada masalah penting. Kapan itu? Siang hari. Siang hari ketika orang-orang sedang pada apa? Tidur. Qailulah. Ya. Kita nggak biasa ya. Kita tidur bukan qailulah, kelamaan kita tidurnya kadang-kadang ya. Ini qailulah, ya lagi pada istirahat semua tidur. Nah Rasul datang. Ini adalah waktu yang diindikasikan berarti Rasul datang sini berarti akan membawa berita yang sangat penting. Sampaikanlah kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa dia sudah diperintahkan untuk berhijrah. Akhirnya apa strateginya? Kalau begitu strateginya dia akan berangkat malam hari. Kemudian Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk tidur di kamar Rasulullah dan mengenakan selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti pada malam harinya itu Rasul akan datang ke rumah Abu Bakar dan keluar dari pintu belakang. Nah, akhirnya ketika itu terjadilah pengepungan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang sudah dipersiapkan dari keputusan yang diambil di parlemen Darun Nadwah ketika itu. Sehingga yang mengepung itu adalah orang-orang yang memang sangat penting menurut dari tokoh-tokoh Quraisy ini. Abu Jahal, Al-Hakam, Uqbah bin Abu Mu'id, An-Nadhr dan seterusnya. Ini semua mengepung rumah Rasulullah SAW. Nah ketika itu dia ngintip, Muhammad masih tidur. Yang ngintip lagi, Muhammad masih tidur. Dia sangka itu dia memang dilihat itu Rasul masih tidur. Tapi pada malam harinya, ya ketika itu Rasul SAW keluar dari tempat itu dan Rasul mengambil tanah, debu, lalu kemudian kalau bahasa Betawi diaur-aurin dia. Ya di kepala orang-orang Afrika lagi pada nunggu itu ya. Jadi lagi pada ngantuk semua, tidur semua ya. Kalau kita mah nggak pakai debu juga ngantuk kalau kita mah ya. Pakai debu semua. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang kafir Quraisy itu melakukan rapat di parlemen, maka langkah-langkah yang akan mereka lakukan itu Allah kasih informasi kepada Rasulullah. Dan ingatlah kata Allah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu, apa kira-kira nih? Untuk apa? Untuk menangkap, memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan segala tipu daya itu. Tapi Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Rasul keluar aman tuh dari tempat itu. Lalu Ali yang tidur sambil baca ayat wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Semua merem semua gitu ya. Nggak ada yang tahu ya. Semuanya tidur ya. Ketika itu akhirnya ada yang datang. Bahasa kita, lu lagi nungguin siapa? Nungguin Muhammad. Lah Muhammad udah lari. Bahasa kita gitu. Udah keluar dia. Begitu dia cek, dia masuk dalam, masih tidur. Ternyata begitu dia angkat selimutnya, ternyata bukan Rasulullah tapi Ali bin Abi Thalib ya. Dan memang orang Arab itu punya punya karakter, dia tidak sembarang membunuh sampai dipastikan dulu kalau orang yang dibunuh itu tepat ya.
jadi nggak salah bunuh, nggak salah tangkap. Ya, akhirnya ya Ali bin Abi Thalib yang ditanya di mana Muhammad, di mana Rasulullah, kata saya nggak tahu, karena saya tidur dan sorak di sini katanya. Akhirnya dia yang akhirnya dipukuli. Nah akhirnya Rasul keluar datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq pada malam hari. Itu terjadi pada tanggal 27 Safar ya, tahun 14 kenabian. Kemana? Menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq ya. Lalu mereka keluar pada malam hari dari pintu belakang, dari pintu rahasia. Nah ini ada apa namanya, ada strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena orang yang namanya jalan menuju Madinah udah pasti tahu ini jalannya. Ini jalannya. Ya. Jadi Rasul ini sudah menyadari bahwa orang-orang Quraisy ini akan mencarinya dengan segala berbagai macam daya dan upaya, bahasa kita sampai mati-matian. Dan jalur salah satunya yang akan mereka perkirakan adalah jalur utama menuju Madinah, yaitu mengarah ke arah utara. Ya, karena ke Madinah ini jalur utara. Nah, bagaimana caranya? Untuk itu beliau justru mengambil jalur yang berbeda. Nah, ini kan strategi juga. Kalau misalnya Madinah ada di sana, dia ke sana dulu. Kalau misalnya kita mau ke Kebayoran Kebayoran ya. Nah, kira-kira kalau kita mulai kemana? Bukan ke sana, kalau sana udah pasti ketahuan. Ke sana dulu kita. Ya. Ke Tangerang dulu. Tangerang naik kereta. Dulu di Bayoran lama. Begitu. Ini kan strategi. Ya. Ini politik kelas tinggi nih strateginya. Kenapa? Karena orang pasti yang dikejar ada jalan menuju Madinah ke utara. Sedang Rasul jalannya ke selatan. Ya. Kan nggak ketemu. Nah, tapi Rasulullah ketika itu mampir dulu. Di mana? Di gua. Bukan gua Hiro, gua Sur. Kalau gua Hiro tempat menerima wahyu. Ini di gua Sur. Ya. Jadi Rasulullah ketika itu mampir ke Gua Sur, dan di mana sebelum Rasul masuk Abu Bakar dulu yang masuk. Ya, karena kan gua itu banyak tempat binatang-binatang yang membahayakan. Lalu Abu Bakar menyobek mantelnya untuk menutupi lubang itu, ya, agar jangan sampai ada binatang yang menyengat Rasulullah SAW. Lalu akhirnya setelah itu kondusif, lalu Rasul masuk ke dalam dan Rasul tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan ternyata Abu Bakar Siddiq disengat binatang yang sangat berbahaya. Dia kalau dia sampai kesakitan, tapi dia tahan. Kenapa? Dia khawatir kalau dia kesakitan, ini Rasul bangun. Dia nggak mau. Ternyata karena saking sakitnya, Abu Bakar meneteskan air mata, jatuh ke pipi Rasul. Kaget Rasulullah. Ada apa ini? Kata Abu Bakar, saya digigit oleh binatang yang sangat berbahaya ini. Lalu air kemudian diludahin, ya. Diludahin sama Rasul, sembuh, ya, sembuh, ya. Kalau kita mah anak kita begitu kita nggak mau anak kita ludahin, sembuh dengan izin Allah. Dan dia berada di Gua Sur berapa lama? 3 hari. Kenapa 3 hari? Nah ini juga secara psikologi orang kan, kita marah sama istri, boleh nggak? Boleh. Berapa lama? 3 hari. Nggak boleh lebih 3 hari Pak marah. Ya. Jadi paling lama marah 3 hari, jangan lama-lama. Ya. Malam pertama ngadu pantat, nggak apa-apa, biar aja gitu. Besok apa? Makan tuh, ya makan. Udah tuh. Nah, tapi kalau 3 hari, udahlah. Ya, nggak usah lama-lama. Ini kan kadang-kadang orang marah-marah, udah mau pulang sama orang tua. Ya kalau pulang sama orang tua yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Perempuan. Yang rugi. Bapak-bapak mau pulang bodo amat ternyata. Nah, ini gantiin ntar begitu. Ya, 3 hari. Orang kalau lagi marah 3 hari, biasanya hari ketiganya udah mulai padam. Pokoknya kalau ketemu gua bacok loh, begitu ngomong. Ngomong Betawi kan, ngomong gitu kasar kan. Ya. Begitu hari kedua udah mulai. Ya. Kalau ketemu gua, untung nggak ketemu gua. Hari ketiganya udah hilang tuh marah. Nah ini Rasul kenapa 3 hari? Ini yang dijadikan sebagai pelajaran. Ya. Jadi kalau orang marah boleh. La yahillu lirajulin ayyahjura akhahu
fauqa salasin. Tidaklah halal bagi seseorang untuk marah sama saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, jangan sampai kita sama jamaah satu masjid, ya, tapi ada yang nggak akur. Ada acara maulid, si anu duduk sono, najis duduk sono. Cari ke tempat yang lain. Kenapa? Nggak bisa akur. Lah, ini bagaimana kalau begitu? Ya, nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Bisa jadi walaupun rajin sholat, sholatnya ditolak. Ya, kenapa? Karena ada rasa dendam, ada rasa marah sama saudaranya. Ya, takbirnya, sholatnya semua ditolak sama Allah. Kenapa? Karena dia belum baik. Ya, jadi dilarang kita marah-marah lebih dari 3 hari, apalagi sampai tahunan. Hanya gara-gara calon RT kalah, nggak mau tegur sapa. Ya. Terus gara-gara DKM masjidnya dia nggak setuju, wah males sholat di Al-Quba karena itu DKM-nya gue paling enak sama dia. Wah, apa urusannya? Itu harus yang jadi ketua tuh saya. Ngatur Allah. Kan yang menetapkan dia ketua atau bukan siapa? Allah. Harusnya ketua saya. Ngatur Allah berarti kita namanya menolak takdir. Menolak takdir. Ya. Berarti seakan-akan Allah salah pilih, kan begitu. Ya, itu merusak akidah, merusak keyakinan. Nah, Rasulullah ini ada di dalam gua itu 3 hari 3 malam. Nah, bagaimana? Kan 3 hari 3 malam butuh makan, butuh minum dan sebagainya, butuh tahu informasi. Abdullah bin Abu Bakar ini dia kalau malam nginep di gua, kalau malam. Siangnya dia ke sama masyarakat di kota. Ngapa? Menyadap berita. Berita informasi apa yang sedang berkembang. Dulu kan belum ada HP kan, belum ada medsos. Nah, jadi dia tuh di pasar-pasar, di daerah Mekah, dengan tokoh-tokoh Quraisy, dia dengar berita apa nih terkait yang dia omongin, terkait sama Rasul dan Abu Bakar. Sehingga malamnya dia datang ngapain? Menyebarkan, menyampaikan informasi yang berkembang di masyarakat, menyadap berita. Ini kan kelas tinggi, politik kelas tinggi nih. Ya. Terus apa lagi? Abdullah bin Arikit, ya. Abdullah bin Arikit ini adalah orang yang ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mendatangkan kambing-kambing yang digembala. Ya. Enggak, itu Abdullah bin Arikit penuh jalan. Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah itu adalah pembantunya Abu Bakar yang dia tugaskan mengembala kambing. Setiap kali udah mau petang, itu kambingnya dirapatkan, diperas susunya, diberikan kepada Rasul dan Abu Bakar. Ya. Dan akhirnya telapak kaki yang dijalani oleh Abdullah bin Abu Bakar tadi itu kan hilang, terhapus sama jejak-jejak. Nah, itu namanya menghapus jejak. Ini ke politik juga, menghapus jejak. Ya. Jejaknya dihapus, jadi udah nggak ketahuan tuh. Ya, hilang. Ya. Nah, lalu kemudian Abdullah bin Arikit ini ditugaskan dia petunjuk jalan. Dan dia Abdullah bin Arikit ketika itu masih kafir. Dan dia sudah berjanji Abu Bakar, kata Abu Bakar, nanti setelah 3 hari kamu bawa onta yang 2 ini ke tempat saya, yaitu di Gua Yasur. Dan itu petunjuk jalan ini dia tahu jalan-jalan, jalan apa namanya? Jalan tikus, jalan alternatif. Ya, yang jalan-jalan yang nggak pernah dilalui oleh siapapun. Bahkan Rasul diceritakan dia nggak pakai alas kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai apa, jalannya penjinjet. Apa jinjet itu? Ya, yang nggak pakai telapak. Karena apa? Takut nanti ketahuan. Jalan tuh memenuhi menjalani tempat-tempat yang nggak pernah dilihat orang untuk menuju Madinah, dan jalannya karena berlawanan arah sudah barang tentu ini menjadi sangat jauh. Ya, akhirnya jalannya pinggir-pinggir pantai, Laut Merah itu kan. Karena kan ini kalau ke utara berarti ke daerah Yaman, baru nanti ke Madinah.
Kalau jalan jarak normal saja 500 kilo, lah kira-kira kalau muter dulu, wow berapa? Dan dulu bukan kendaraan yang ada paling onta, ya onta. Bahkan kalau kita lihat, termasuk Ali bin Abi Thalib dan lainnya, jalan kaki ke Madinah Al Munawwarah. Ada nggak kita yang jalan kaki ke Surabaya nih, mau kita? Nggak kuat kayaknya, ya. Nggak kuat kita. Ini 500 kilo. Jalannya panas, bebatuan, gunung-gunung. Masya Allah. Makanya kalau kita renungan, ya kayaknya pantas saja kita mau orang pantas masuk surga gitu kan. Walaupun kita pengen masuk surga, kayaknya kalau baca begitu, kita kayaknya kagak pantas masuk surga. Jauh dari apa yang diperjuangkan oleh generasi-generasi salafus saleh terdahulu. Memperjuangkan Islam sampai kayak gitu. Lah kita mah kadang-kala ada acara ngajian, ada sholat jamaah, hujan dikit aja takut pilek. Nggak datang kan. Ini perjuangan luar biasa. Masya Allah. Ini yang perlu kita renungkan. Ya, pengorbanan mereka terhadap Islam ini sudah luar biasa. Ya. Nah akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengorek-orek tentang di mana keberadaan Rasul. Mengorek Ali bin Abi Thalib juga nggak bisa. Datang ke rumah Abu Bakar, hanya ada Asma binti Abu Bakar. Dipaksa, kata Asma saya juga nggak tahu. Ya. Itu kalau bohong begitu boleh nggak? Boleh, ya. Karena demi kemaslahatan yang lebih besar. Ya. Bahkan kalau misalnya ada seorang ulama yang sedang diburu oleh penguasa yang zolim, lalu dia ngumpet rumah kita tanya, kita nggak tahu, boleh. Kita bohong boleh yang seperti itu. Lah kita bohong sama bini aja boleh, tapi buat kebaikan gitu kan. Oh, begitu kita makan, sayurnya asin banget. Kenapa Pak? Nikmat banget ini sayur. Padahal kita lagi melek-melek asinan gitu kan. Ya boleh, ya bohong begitu kan boleh kan? Ya. Kan ada bohong-bohong yang memang diperbolehkan di dalam Islam. Apalagi bohong untuk kemaslahatan agama. Ya. Korek-korek alim nggak bisa. Terus akhirnya Asma juga nggak bisa. Jalan keluarnya apalagi? Dibuatlah sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan Muhammad dan sahabatnya, baik mati maupun hidup, dia akan mendapat hadiah 100 ekor onta. Ya. Berapa? 2,5 miliar. Udah bisa ya? Hah? Bisa aja berapa? 1 menit lagi. Tanggung amat saya. Jadi 2,5 miliar. Masya Allah. Kan orang aja berlomba-lomba nih pada nyari. Pada menebar loh 2,5 miliar kan susah nyari 2,5 miliar kan. Boro-boro 2,5 miliar kita. Ya. Ini 2,5 miliar 100 ekor onta kira-kira gitu. Maka semua pada nyari-nyari. Nah, termasuk di situ ternyata ada Warokoh. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang punya feeling ya, punya feeling bahwa Rasulullah Muhammad ini ada di sekitar ini. Oleh karena itu mereka menyusun bagaimana biar supaya bisa menemukan Rasul untuk mendapatkan 2,5 miliar. Ya. Nah, ini nanti kita teruskan 2,5 miliarnya. Ya. Ya, masih perjalanan hijrah nih, belum sampai ke Madinah, masih dalam perjalanan. Ya nanti ketemu dengan Ummu Ma'bad ya. Jadi kambing yang udah sakit-sakitan, udah nggak, tetenya udah kopek diurut-urut sama Rasul, dikembung lagi tuh kopek. Ini tete yang udah kopek diurut sama Rasul, kembung lagi. Kita boleh tuh kalau punya ilmu gitu tuh. Punya istri kita gitu dikembung lagi gitu. Baik. Ada yang mau nanya nggak? Nggak? Ya. Ya kan. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz, terkait dengan budaya Rasulullah SAW, kenapa di Madinah itu penerimaan masyarakat sekitar itu sangat baik sekali, dan sistemnya bagus dibandingkan Mekah ya. Mekah yang kita ketahui juga merupakan pusatnya perdagangan di sekitar, dan pusatnya perputaran budaya segala macam. Mekah merupakan kota yang besar, tapi ya ternyata banyak perlawanan di situ. Waalaikumsalam. Ya. Jadi sebelum Rasul hijrah ke Madinah ini, Rasul sudah melakukan baiat yang pertama orang-orang Madinah.
Jadi mereka sudah mulai memperkenalkan Islam di sana. Terus juga ada sahabat Rasul yang dikirim untuk mengajarkan Al-Quran sebelum Rasul datang. Jadi sudah dikondisikan dulu daerah-daerah. Dan di Madinah itu hanya ada 2 kubu tadi, Aus dan Khazraj yang perang terus. Dan ternyata dia terlibat dalam Bai'ah Al-Aqabah Al-Kubro, ya. Itu ternyata akhirnya mereka bisa berdamai setelah mereka mengenal Islam. Nah, kalau bahasa kita kan feasibility study ya. Kalau kita mau buka warung, mau buka apa gitu kan, dipelajari dulu. Itu sudah namanya ma'rifatul maidan. Dikenali dulu, karena begitu dia Rasul sampai, nanti yang mau nerima Rasul pada berebut. Nah, nerima Rasul pada berebut di rumah saya, pada menawarkan diri semua. Ya, berebut. Kenapa? Karena sudah tahu. Bahkan orang-orang ketika itu awalnya yang disangka Rasul itu adalah Abu Bakar, karena Abu Bakar lebih tua daripada Rasulullah. Ya, tapi begitu Abu Bakar mengangkat selendangnya untuk memayungi Rasulullah, orang baru paham, oh ternyata yang Rasul itu adalah yang mudaan. Ya. Baru mereka pada berebut untuk menyambut Rasulullah. Tapi kata Rasul, biarkan ini onta, karena onta udah pinter nih. Ya, kemana dia berhenti, disitulah tempat saya. Ya, berhenti. Kalau bahasa kita derum ya. Terus Rasul belum turun, diri lagi tuh onta. Terus jalan, balik lagi ke situ. Kata di sinilah. Ya. Siapa rumah yang balik ke sini? Rumahnya adalah rumah Ayub dan Ummu Ayub Al-Ansari yang paling dekat dengan tempat itu. Maka akhirnya Rasul tinggal di rumah Abu Ayub dan Ummu Ayub. Nanti. Saya kira itu nanti kita akan bahas. Cukup ya? Baik, kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.